Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih zata bainina wahdina ila subulas salam wahdina subulas salam. Amma ba'd. Pertama sama-sama tanya puji Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan saya dan kita semuanya pada yang mulia Wali Nangro, pada Ketua DPRK, DPRA, yang mulia juga Mualim sebagai Ketua Umum terpilih dan seluruh jajarannya, Gua Abu Razak, kepada yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, pada Bang Irwandi Yusuf, ayahanda kita Dr. Hasbi, dan kepada semua yang telah dihormati oleh pembicara sebelumnya. Pasti tinggal ini untuk pegah tebal-tebal. Dan kepada yang belum tersebut dalam penghormatan pembicara sebelumnya, siapapun yang hadir di sini. Di akhir waktu yang telah ini saya memang diminta untuk sedikit tausiah. Saya pikir tidak perlu tausiah, tapi ya sekedar boleh dikatakan tausiah. Pertama hanya ingin mengajak kita bersama merenungkan dua perkara yang bersumber dari dua orang sahabat Rasulullah SAW. Ya, yang namanya tausiah dalam perspektif agama, kita orang beriman, orang muslim, ya sumbernya selalu berhubungan kepada Allah lewat Rasulullah dan juga para sahabat. Apa dua hal itu? Pertama, yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Yang kedua, bersumber dari salah satu khulafaur rasyidin, Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali. Pada satu hari Masyurah, Abu Darda itu biar jauhlah kekalan na urut dengan mu'u lah, na yang mu'u dipakai saboh langai saboh lumo, na yang saboh langai dua boh lumo tekan dari. Jadi na dua boh model yang tiro urang tukang tari yang tarik langai dua boh lumo, yang tiro tu saboh lumo. Kadang dia yang berangkat lap coro ke kita, kadang dia hasil je. Yang lumo saboh langai, yang saboh lumo langai habis karena dua boh lumo. Yang dua boh lumo metikan rumah nak berdaya. Duduk dekalai ke ya. Ni mana yang rasional munyo saboh lumo, saboh umang, dua boh lumo, dua boh umang dari lengan. Pakan lebih le bereh yang saboh lumo tu mari. Nyai teglang kepada kita ada. Oh sebabnya lakukan kajian kepada kita lumo, rupanya duduk ada tu meh. Yang dua boh lumo, saboh lumo kurang. Yang tabuh lumo je yang tukang mu'u sehat yang tabuh je.
Nyo menggabung antara lumo mengkurap dengan lumo sehat. Jadi lumo sehatnya kuat dia nak tarik langai menting lumo mengkurap. Jika garu gedai tu. Lumo je yang dirojah nak menting lumo mengkurap. Rupanya wate ramai kadang-kadang hantin tel lebih juga menyona mengkurap je lah. Maka payah pun boleh kurap boleh. Munyom menggabung antara sehat dengan mengkurap yang nak membebani bukan meringankan. Pu yang mengkurap, hanya kurap lumo boleh mengkurap. Kurap pak udah ngakai deku. Akai naga. Mental tak bagus. Tak punya mindset yang benar. Persoalan manusia sukses dan gagal itu tidak cukup dengan cerdas. Cerdas memang perlu, kapasitas memang perlu, tetapi tanpa integritas, tanpa mindset yang benar, semua jadi sumber persoalan. Ini yang jadi masalah. Akhirnya mereka tidak punya etika di dalam pergaulan, tidak bijaksana di dalam bergaul. Teman menjadi musuh, apalagi musuh. Ini yang menjadi masalah. Maka pada malam ini umat Nabi Muhammad yang berkumpul di sini, kita tahu, mari kembali kepada etika yang bijaksana. Mari kembali kepada akhlak dalam sebuah kebersamaan. Kesatuan dan kekompakan, pencerminan dan sumbernya adalah akhlak. Perpecahan manifestasi daripada kegagalan akhlak. Beretikalah dalam berkomunikasi, beretikalah di dalam berinteraksi antar sesama. Jangan saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan, saling menghina tidak akan membawa kita kemana-mana. Kalau ada yang salah, mari diperbaiki. Bukan hanya pandai menyalah-nyalahkan dan menjatuhkan orang yang salah. Itu yang pertama, sumbernya dari Abu Darda. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, kita boleh idealis, bercita-cita sukses, bercita-cita ingin mencapai masa depan yang lebih baik dunia dan akhirat, ingin menegakkan keadilan, ingin memperkuat kesejahteraan. Tapi ada sebuah penyakit penghalang kesuksesan itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? At-tama'u mani'un an kulli haqq. Keadilan itu hak, kesejahteraan itu hak, hidup nyaman dan damai itu hak. Tetapi semua hak itu ada penghalangnya. Dia tidak akan tercapai. Apa penghalangnya? Keserakahan dan ketabakan. Semua prinsip yang ideal, pemikiran-pemikiran yang idealis, itu kita optimis sebelum berhadapan dengan godaan. Ketamakanlah yang menghancurkan nilai-nilai idealis. Ini bukan dari saya, dari Sayyidina Ali. Untuk renungan kita, saya tidak minta percaya dengan bahasa saya. Boleh percaya, boleh tidak bahasa saya, tetapi saya harap supaya jangan pernah lupa aja. Jangan lupa ini. Tidak bisa memaksa orang untuk percaya, tetapi yang bisa diharapkan jangan pernah lupa ini. Ini cuma tausiahnya, bukan dari saya, dari agama kita, dari para sahabat. Insya Allah semua apa yang dipesankan
oleh orang tua kita wali nagro akan tercapai apabila tidak teracuni oleh penghalang, yaitu bobroknya akhlak, tidaknya beretika, dan keserakahan yang tidak bisa dipadamkan. Kalau kita tidak bisa memadamkan keserakahan, maka keserakahan itu akan memadamkan keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih. Inilah tausiah dari saya, untuk saya sendiri, untuk kita semua, untuk rakyat Aceh semuanya, dan untuk seluruh bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa.